Tapi lucu banget gak sih aku beli baju satu style gitu. Udah ada baju tidur, udah ada kaos singletnya, udah ada topi sama bibsnya, satu style. Semua ketemu lagi dengan Putih. Apa kabar? Mudah-mudahan yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Amerika ataupun yang ada di negara bagian lain, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, penyakit, wabah, virus yang saat ini lagi merajalela di mana-mana. Nah, video kali ini aku mau sharing membahas ke kalian tentang perlengkapan bayi baru lahir. Apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dibeli. Kebetulan aku saat ini sedang mengandung anak kedua. Usia kandunganku sudah mau memasuki usia 9 bulan. Pastinya aku sudah membeli perlengkapan bayi. Nah, ini adalah anak kedua aku, jadi aku udah punya sedikit gambaran, udah punya sedikit pengalaman apa saja perlengkapan bayi yang harus dipersiapkan. Insya Allah barang-barang yang akan aku tunjukkan ini semua berguna, semua bermanfaat untuk menghemat pengeluaran moms atau bunda di luar sana supaya nggak mubazir. Buat bunda-bunda di luar sana yang sedang menanti buah hati kalian, mau anak yang pertama, anak yang kedua, atau anak yang ketiga, aku ucapin selamat buat kalian. Semoga kehamilannya berjalan lancar, proses persalinannya juga berjalan lancar, dan semoga video yang aku buat ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi ikutin terus ya. Untuk perlengkapan baju bayi, yang pertama di sini aku punya bedong, mom. Ini kain swaddle. Aku cuma beli 2 karena aku masih punya stok banyak banget bekas kakaknya yang masih aku simpen, ya kan. Nah, ini aku beli yang sepaket dengan topinya. Tuh, lucu ya kan. Kain ini juga gunanya selain untuk bedong bayi, bisa juga berfungsi untuk penutup menyusui, atau mungkin untuk foto bayi, atau mungkin sebagai selimut bayi gitu. Nah, aku cuman beli yang baru 2. Nah, selain ini jangan lupa juga kita untuk beli baju untuk newborn. Nah, tapi aku sarankan untuk baju yang newborn ini cukup 5 atau 7 pasang aja, mom, karena bayi ini cepet banget gedenya gitu, cepet banget sempitnya. Jadi biar nggak mubazir, jangan terlalu beli banyak-banyak gitu. Nah, ini aku beli untuk baju tidur tapi yang kakinya ketutup gini, jadi nggak usah perlu pakai kaos kaki. Aku beli ini, terus ada ini sama ini juga aku beli ini. Nah, ini juga beberapa, ini juga sama baju tidur. Ini untuk ukuran 3-6 bulan. Beli ini Little Brother. Nah, selain itu aku juga beli baju yang satu set gini, ini yang tangan pendek, karena nanti kan insya Allah akan lahir di bulan Oktober, itu masih cuacanya agak panas, jadi aku juga butuh yang tangan pendek, nggak selalu harus yang tangan panjang. Kalau misalkan cuacanya panas, kita bisa pakaiin baju yang tangan pendek, nggak mesti harus selalu yang tangan panjang, apalagi yang tinggal di Jakarta ya kan, humid, panas, jadi mungkin ini juga perlu dibeli. Nah, ini aku beli yang satu set yang udah sama celananya, lucu banget ya. Nah, ini ke atasannya juga yang tangan panjang. Nah, karena anakku ini bakalan lahir musim fall, dan musim fall ini kan udah mulai dingin-dingin semeriwing, mau memasuki musim winter, jadi selain bahan yang katun, aku juga beli baju dengan bahan wool. Nah, ini baju yang bahannya dari bahan wool, ini special
biasanya kita pergunakan kalau untuk musim dingin biar anak-anak dinginan. Jadi bahannya itu kayak halus gitu mom, kayak bikin kita anget. Nah ini juga aku ada beberapa. Terus selain itu di sini aku juga punya baju kayak semacam kaos tangan pendek yang tadi ini. Nah ini juga aku ada 5 paket yang tangan pendek untuk newborn. Nah kalau di Indonesia ini mungkin sama ini tuh sama kayak kaos oblong ya, berhubung di sini nggak ada yang jualan kaos oblong, adanya jualan yang kaos-kaos gini ya, jadi ini aja. Nah terus di sini aku punya 10 pasang kaos kaki. Ini juga wajib dibeli, harus punya. Nah terus jangan lupa juga kita beli ekstra topi ya kan. Ini aku beli matching sama bajunya yang tadi. Mana ya baju yang ini tuh, biar lucu gitu. Biar lucu kan kalau misalkan matching. Nah ini topinya. Selain itu jangan lupa juga untuk beli bibs mom. Ini untuk ditaruh di dada si bayi. Jadi kalau misalkan pada saat kita menyusui kan kadang-kadang suka asinya kemana-mana, nah bisa dilap sama ini. Aku cuman baru beli 3, mungkin nanti sisanya bakalan beli lagi. Nah di sini juga aku beli overall. Ini mamanya gendut banget, anaknya belum lahir udah dibeliin baju overall ini karena lucu banget gitu warnanya. Overall ini untuk, kalau nggak salah ini untuk ukuran 6 bulan ya 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Aku beli ini. Terus di sini aku juga punya baju satu set gitu, Little Man, Little Brother. Ini aku beli online. Kayaknya lucu aja gitu kalau nggak dibeli. Ini. Nah, sepatu aku juga beli Aku beli sepatu nggak banyak-banyak, nggak yang mahal-mahal, cuma beli 3 pasang. Nah ini lucu banget sih sepatunya, Fox. Ini kayaknya sepatu untuk ukuran 3 sampai dengan 6 bulan yang aku beli. Ini juga sama. Sebenarnya aku tuh paling anti ngajak bayi yang masih baru lahir, masih newborn untuk jalan-jalan kemana-mana, apalagi di masa pandemi kayak gini ya kan. Tapi kasihan aja gitu kalau misalkan dia nggak punya sepatu, nggak dibeliin sepatu, atau mungkin bekas kakaknya juga ada beberapa yang masih aku simpan. Cuman ya mamanya pengen aja beliin sepatu. Nah selain ini jangan lupa juga untuk beli selimut bayi. Kalau di sini itu mom, selimut bayi itu aku beli yang merek ini, namanya Sleepsack. Jadi bayi ini kalau misalkan di Amerika tidak disarankan tidur di dalam crib menggunakan bantal atau menggunakan selimut, atau mungkin ada kayak boneka-boneka, karena kadang-kadang kan bayi ini tidurnya guling sana guling sini, dikhawatirkan ini selimut bisa nutup mukanya, jadi bisa bikin nggak napas gitu. Nah kan kita untuk menghindari itu, jadi kita pakai selimut yang kayak gini. Nah aku nggak tahu di Indonesia ada nggak sih yang kayak gini. Nah kayaknya sih ada aja sih yang jual online. Ini selimut khusus untuk bayi. Bayinya dipakein selimut sini. Jadi meskipun kakinya gerak-gerak ataupun tangannya sih udah jelas tangannya bisa bebas leluasa gerak. Jadi kalaupun kakinya gerak-gerak, ini si selimut nggak akan nutup mukanya gitu. Selimut ini tetap punya selimut biasa mom, ini kayak selimut bayi gitu. Nah tapi selimut ini aku pergunakan tidak untuk pada saat bayi tidur, tapi kalau misalkan kita lagi jalan-jalan ke mall atau jalan-jalan ke taman, cuacanya lagi windy, atau butuh selimut untuk di stroller, atau mungkin pada saat perjalanan dalam mobil, dalam car seat. Nah ini juga
Moms juga wajib punya selimut ini gitu. Nah, selimut yang tadi, sedangkan selimut ini dipergunakan khusus untuk tidur. Nah, ini selimut yang dipergunakan untuk kita dalam perjalanan. Terus yang gak kalah penting harus dibeli mom, jangan lupa kita untuk beli sarung tangan bayi. Kebetulan aku memang belum beli sarung tangan bayi banyak-banyak, cuman ini sarung tangan bayi kayak gini, ini wajib punya. Gak usah banyak-banyak lah, mungkin sekitar 7 pasang juga udah cukup ya kan. Nanti kalau misalkan kotor ya tinggal dicuci gitu, karena kalau kebanyakan sayang jadinya mubazir. Lagian juga ini sarung tangan gak akan kepake lama, mungkin 1 atau 2 bulan doang. Itu lucu banget gak sih, aku beli baju satu setel gitu, udah ada baju tidur, udah ada kaos singletnya, udah ada topi sama bibsnya, satu setel. Untuk alat nursing atau perlengkapan menyusui, aku di sini punya botol bayi yang aku pakai merek ini. Kebetulan waktu sama kakaknya juga, kakaknya cocok pakai merek ini ya kan, kenapa enggak, aku coba juga untuk adiknya. Kenapa aku cuma beli 2 pack botol yang kecil kayak gini mom, karena kan kita nggak tahu setiap bayi itu kan beda-beda ya kan. Kadang mereka suka dengan apa tuh namanya, nipple-nya, kadang mereka nggak suka. Nah, waktu Ethan itu aku dengan PD beli langsung yang 4 pack yang ukuran gede, tapi ternyata anaknya tuh nggak suka karena bentuknya itu mungkin kurang apa namanya, kurang elastis apa kurang soft gitu. Jadi aku nggak mau mubazir, makanya aku beli yang paket yang kecilnya dulu ini. Terus di sini juga aku punya pembersih botol, ini juga wajib punya. Nah, di sini juga ada sabun. Aku pakai sabun merek ini, Baby Organic ya kan, yang fragrance free. Ini sabun spesial untuk bayi untuk membersihkan kayak flak yang tersisa di botol. Nah, di sini juga aku punya ini namanya bibs. Ini untuk apa namanya, kayak kain yang kita pakai, kain yang kita pakai untuk di pundak kan. Kadang pada saat kita mau mensendawakan bayi kan kadang-kadang suka ada sedikit ASI yang keluar, atau mungkin air liur bayi ya kan, atau mungkin untuk menghindari pakaian kita berdebu atau kotor, ini biasanya kita selempangkan di pundak nih pada saat kita mau mensendawakan bayi. Ini pasti kepake banget. Nah, terus di sini juga aku punya plastik ya kan untuk kesimpan ASI peras, ini harus punya. Nah, jangan lupa juga beli bantal menyusui mom. Aku di sini pakai merek Poppy. Aku nggak tahu ya di Indonesia mereknya apa, tapi kan yang jelas di Indonesia juga banyak yang jual ini bantal untuk menyusui. Nah, ini juga kepake banget mom ya kan. Kadang kan pada saat kita menyusui, ASI kita itu kan kadang-kadang apa namanya, suka sore ya, suka pegel, suka lecet. Nah, ini bisa digunakan untuk dalam keadaan dingin, untuk apa tuh namanya, bikin payudara kita sedikit nyaman dari lecet payudara. Terus bisa juga digunakan untuk dalam keadaan hot pada saat mungkin kadang-kadang kita lupa untuk perah ASI. Terus kan kadang-kadang suka kita tuh kayak clog, kayak tersumbat gitu loh mam. Jadi ini bisa digunakan untuk kompres payudara. Nah, tuh. Ini pasti kepake banget. Nah, selain ini aku juga sarankan mom untuk beli nipple cream ya kan. Kebetulan aku nggak beli nipple cream karena aku tahu aku pasti bakalan dapat dari rumah sakit. Aku nggak mau beli yang sudah pasti bakalan aku dapat dari rumah sakit biar nggak mubazir. Itu nipple cream itu berguna untuk kita oleskan di puting payudara kita ya kan, biar untuk menghilangkan rasa sakit dari lecet-lecet di puting. Nah, di sini juga aku punya drying station mom. Ini gunanya untuk mengeringkan botol atau pacifier ataupun alat perlengkapan bayi yang udah kita cuci sebelum kita masukkan ke dalam sterilizer. Nah,
Ini perlengkapan untuk diapering ya mom, perlengkapan untuk perpopokan bayi. Di sini aku punya diaper. Aku pakai merek ini, Pampers Waddle yang newborn. Kenapa aku pakai ini? Karena waktu anakku yang pertama aku cocok pakai merek ini. Jadi kenapa enggak? Adanya aku juga aku pakai ini. Nah, jangan lupa kita juga beli wipes. Aku kebetulan juga suka dengan merek ini. Aku pakai yang sensitif. Aku beli yang satu box gini karena lebih murah harganya, lebih hemat. Nah, terus di sini aku punya tempat untuk khusus diaper. Ini kebetulan lagi segala macam ada, belum aku arrange. Nanti ini isinya ada wipes, ada diaper, ada kayak semacam krim-kriman untuk bayi. Jadi pada saat kita harus ganti popok, ini kita tinggal langsung aja angkat gitu, udah ada satu set. Nah, ini juga penting banget mom, harus punya banget. Ini namanya healing ointment. Ini aku pakai ini untuk ruang popok bayi. Kebetulan waktu Ethan ini cocok banget ya kan, 1 kali 24 jam itu kayak ruang popoknya itu langsung hilang. Jadi aku pakai merek yang sama. Selain ini, aku juga sarankan mom untuk beli tempat untuk naruh buang pup atau pipis bayi. Kebetulan lagi nggak ada di ruangan ini, tapi aku udah punya. Jangan lupa juga untuk dibeli. Kalau di Indonesia itu namanya kayak semacam perlak untuk ganti popok, tapi aku juga punya perlak yang masih aku simpan. Kebetulan waktu lahiran Ethan, mama aku kesini bawain perlak, tapi karena di sini aku sudah punya crib. Kebetulan crib yang aku punya ini satu set dengan changing pad, jadi aku nggak usah beli lagi yang baru. Tapi di Indonesia ini common pakai perlak ya namanya, ya untuk ganti popok. Segitu aja video kali ini bun. Jadi video kali ini aku hanya mau sharing untuk 3 kategori, 3 bagian, biar durasinya ini nggak terlalu panjang. Nanti untuk video yang kedua aku akan sharing perlengkapan bayi yang lainnya, yang tentunya pasti sangat berguna, sangat dibutuhkan untuk bayi-bayi newborn. Buat bunda di luar sana yang sedang cari referensi, yang sedang mencari inspirasi, apa aja perlengkapan bayi yang harus dipersiapkan, boleh di-share ke adiknya, boleh di-share ke saudaranya, ke temennya, atau ke siapa saja yang membutuhkan. Mudah-mudahan video yang aku buat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Makasih semua yang udah nonton.